pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Tari harapkan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya anak-anak masih tetap bersemangat untuk belajar ya. Nah, pada video hari ini Miss Tari akan mengajak kalian semua untuk membahas materi tema 3, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, pertama, mari kita amati gambar berikut dan anak-anak ikuti membaca. Ino sedang belajar. Belajar adalah tugas Ino sehari-hari. Ino dapat belajar dengan nyaman karena kamar bersih dan rapi. Ino membersihkan kamar sendiri. Dengan begitu, Ino juga telah membantu ibu. Dari wacana pendek yang telah kalian baca, mari kita jawab pertanyaan berikut ya. Apa tugas sehari-hari Ino? Belajar adalah tugas sehari-hari Ino. Apa tugas Ino yang lain? Ino membantu ibu membersihkan kamar. Mengapa kita harus menjaga kebersihan di rumah? Agar kita dapat belajar dengan nyaman. Untuk apa kita membantu ibu di rumah? Membantu ibu di rumah dapat meringankan pekerjaan ibu sekaligus membuat ibu senang. Nah, anak-anak, kalian juga dapat membantu ibu di rumah seperti yang dilakukan Ino ya, mulai dari membersihkan kamar sendiri, sehingga kamar bersih dan rapi. Kamar yang bersih dan rapi dapat membuat kalian belajar dengan nyaman. Ini adalah peta lokasi atau denah rumah Ino. Sebelum kalian menyimak, adakah anak-anak yang tahu apa itu denah? Denah adalah sebuah gambar untuk menunjukkan dan menggambarkan letak dari suatu tempat. Ini adalah denah lokasi rumah Ino. Dengan bantuan denah, dapat mempermudah kita mencari tujuan tempat yang kita cari. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya. Rumah Ino terletak di Jalan Mawar nomor 1. Di samping kiri rumah Ino ada rumah Lira. Di belakang rumah Lira ada rumah Rudi. Di depan rumah Ino adalah Jalan Melati. Di seberang kanan rumah Ino ada warung Bu Joko. Nah, itulah penjelasan dari denah lokasi rumah Ino. Berdasarkan penjelasan yang tadi, mari kita lengkapi kalimat berikut ya anak-anak. Rumah Ino ada di jalan. Ya, benar. Jalan Mawar nomor 1. Rumah Lira ada di sebelah titik-titik rumah Ino. Benar anak-anak, rumah Lira ada di sebelah kiri rumah Ino. Rumah Dudi ada di titik-titik rumah Lira. Tepat sekali, rumah Dudi ada di belakang rumah Lira. Jalan Melati ada di depan rumah. Benar anak-anak, Jalan Melati ada di depan rumah Ino. Di seberang kanan rumah Ino ada. Ya, benar sekali. Di seberang kanan rumah Ino ada warung Bu Joko. Anak-anak,
masihkah kalian ingat tentang kalimat pertanyaan atau kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya kepada orang lain. Dengan ciri-ciri, terdapat kata tanya siapa, apa, di mana, kemana, berapa, bagaimana, kapan. Kemudian, kalimat diakhiri tanda tanya. Mari anak-anak, kita mencoba membuat kalimat pertanyaan untuk jawaban berikut. Rumah Lira ada di samping kiri rumah Ino. Ayo, siapa yang bisa membuat kalimat pertanyaan untuk nomor 1? Ya, di mana letak rumah Lira? Nomor 2, TK Ananda terletak di belakang warung Bu Joko. Ayo, bagaimana ya kalimat pertanyaan untuk nomor 2? Di manakah letak TK Ananda? Sekarang kita ke nomor 3. Lapangan bulu tangkis ada di seberang toko buku. Kalimat pertanyaannya, di sebelah mana ada lapangan bulu tangkis? Nomor 4, rumah Tiur terletak di antara rumah Vera dan Nana. Kalimat pertanyaannya, di mana letak rumah Tiur? Nah, itulah contoh kalimat pertanyaan untuk jawaban berikut ini. Selanjutnya, mari kita baca percakapan berikut. Membantu ibu. Ibu baru pulang berbelanja. Ibu membeli banyak bahan makanan. Arin dan Ino ingin membantu. Ino berkata, "Mari Ino bantu membawakan barang belanjaan, Bu." Arin berkata, "Arin juga, Bu. Arin ingin bantu ibu juga." Ibu menjawab, "Apakah kalian sanggup?" Ino bantu ibu membawa keranjang. Arin bantu ibu membawa jeruk. Ino berkata, "Tentu saja Ino sanggup, Bu." Arin berkata, "Arin juga sanggup, Bu." Pada percakapan tersebut, dapatkah kalian menemukan ungkapan santun untuk menawarkan bantuan? Ya, tepat sekali. Kalimat, "Mari Ino bantu membawakan barang belanjaan, Bu," merupakan ungkapan santun untuk menawarkan bantuan. Anak-anak, apakah kalian sudah membantu orang tua? Ingatlah selalu, tugas kalian di rumah adalah membantu orang tua, namun tetap merawat diri sendiri, seperti makan tepat waktu, membersihkan tempat tidur, menjaga kesehatan, dan tidak lupa ya anak-anak untuk rajin belajar. Rajin belajar dapat membantu anak-anak untuk meraih cita-cita yang tinggi. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat bentuk uang seperti gambar berikut? Ya, ini adalah pecahan uang logam. Pecahan uang logam mulai dari pecahan uang logam Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Sekarang, mari kita perhatikan pecahan uang logam berikut. Ini adalah pecahan uang logam Rp100. Jika ditulis menjadi Rp 100,00 atau Rp 100,00
Dibaca 100 rupiah. 100 rupiah adalah uang pecahan logam terkecil. Berikutnya, ini adalah pecahan uang logam 200 rupiah. Jika ditulis Rp 200,00 dibaca 200 rupiah. Pecahan uang logam berikutnya adalah 500 rupiah. Jika ditulis Rp 500,00 dibaca 500 rupiah. Dan yang ini adalah pecahan uang logam 1.000 rupiah. Ditulis Rp 1,0000 dibaca 1.000 rupiah. Ingat ya, uang pecahan ribuan itu nolnya ada 3. Jadi, urutan pecahan uang logam dari yang terkecil itu adalah 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan yang paling besar adalah 1.000 rupiah. Sekarang, mari kita membandingkan nilai pecahan uang. Di sini Miss Tari mengambil contoh membandingkan pecahan uang logam 200 rupiah dan 500 rupiah. Nah, caranya pertama, seperti yang Miss Tari sampaikan tadi, bahwa urutan pecahan uang logam mulai dari yang terkecil itu adalah 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1.000 rupiah. Nah, sekarang kalian perhatikan yang di sebelah kiri adalah uang pecahan uang logam 200 rupiah. Yang di kanan adalah pecahan uang logam 500 rupiah. Untuk membandingkannya berarti 200 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Atau dapat juga kita membandingkannya dengan cara melihat angka yang menempati tempat ratusannya. Pada pecahan uang logam 200, angka 2 adalah menempati tempat ratusan. Dan pada pecahan uang logam 500, angka 5 menempati tempat ratusan. Jadi, 200 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Contoh lainnya, mari kita bandingkan pecahan uang logam 1.000 rupiah dan 500 rupiah. Mari dilihat, pecahan uang yang di sebelah kiri adalah 1.000 rupiah dan pecahan uang yang di sebelah kanan adalah 500 rupiah. Jadi, 1.000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Sekarang, kita akan belajar pecahan uang kertas. Jenis uang itu ada 2 ya anak-anak, uang logam dan uang kertas. Nilai uang kertas yang paling kecil adalah 1.000 rupiah dan yang paling besar adalah 100.000 rupiah. Sekarang, mari kita perhatikan mulai dari pecahan uang kertas yang nilainya paling kecil, yaitu 1.000 rupiah. Ini adalah lembaran uang kertas 1.000 rupiah. Jika ditulis Rp 1,00,00 dibaca 1.000 rupiah. Jadi, nilai uang 1.000, nolnya ada 3 di belakang titik. Dan ini
adalah lembaran uang kertas Rp2.000. Ditulis Rp 2.000,00. Dibacanya Rp2.000. Jadi Rp2.000 itu nolnya ada 3 di belakang titik. Lembaran uang kertas yang ketiga adalah Rp5.000. Ditulis Rp 5.000,00. Dibacanya Rp5.000. Jadi, setelah angka 5, titik nolnya itu 3 kali untuk uang Rp5.000. Lembaran uang kertas yang keempat adalah Rp10.000. Jika ditulis Rp 10.000,00, dibacanya Rp10.000. Lembaran uang kertas yang kelima adalah Rp20.000. Ditulis Rp 20.000,00. Jika dibaca Rp20.000. Jadi setelah angka 20, titik kemudian nolnya ada 3 kali. Itu adalah Rp20.000. Lembaran uang kertas yang keenam adalah Rp50.000. Ditulis Rp 50.000. 0 setelah titik itu 3 kali ya, 00. Jika dibaca Rp50.000. Lembaran uang kertas yang nilainya paling besar adalah Rp100.000. Jika ditulis Rp 100.000,00, dibacanya Rp100.000. Nah, sekarang mari kita bandingkan pecahan uang kertas Rp1.000 dan pecahan uang logam Rp200. Di antara dua pecahan uang berikut, yang manakah yang nilainya lebih besar? Nah, caranya pertama, kita perhatikan pada uang Rp1.000 terdiri dari 4 digit angka, yaitu 1.000. Pada 200 terdiri dari 3 digit angka, yaitu 200. Jadi, lebih besar nilai uang Rp1.000. Contoh lainnya, sekarang kita bandingkan dua pecahan uang Rp1.000 dan Rp2.000. Masing-masing lembar uang kertas berikut terdiri dari 4 digit angka. Nah, perhatikan sekarang Rp1.000 dimulai dengan angka 1. Rp2.000 dimulai dengan angka 2. Nah, berarti Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000. Nah, anak-anak, sekarang mari kita belajar berhitung dengan uang. Perhatikan contoh pada gambar. Harga jagung bakar karamel adalah Rp1.700. Untuk membayar jagung bakar karamel, kalian butuh 1 lembar uang kertas 1.000 dan 1 uang logam Rp500 ditambah Rp200. Perlu kalian ketahui, uang dengan nilai lebih besar dapat ditukar dengan uang yang nilainya lebih kecil. Dapat dilihat pada gambar berikut, selembar uang kertas
Rp2.000 dapat ditukar dengan empat pecahan uang logam Rp500. Jadi, dua pecahan uang logam Rp500 itu nilainya 1.000. Jadi, kalau 4 pecahan uang logam Rp500 nilainya adalah 2.000. Perhatikan gambar di bawah berikut ini. Lembaran uang kertas Rp10.000 dapat ditukar dengan 2 lembar uang kertas Rp5.000. Jadi, 2 lembar uang Rp5.000 itu nilainya adalah 10.000. Perhatikan contoh soal berikut. Ino membeli 2 buah buku tulis. Ino membayar dengan uang 2 lembar 5.000-an dan 2 logam 500-an. Berapa harga buku yang dibeli Ino? Lembar uang 5.000-an nilainya adalah 10.000 dan 2 pecahan uang logam 500 nilainya adalah 1.000. Jadi, Rp10.000 ditambah dengan Rp1.000 adalah Rp11.000. Jadi harga buku yang dibeli Ino adalah Rp11.000. Nah, anak-anak, setelah kalian mengenal jenis kertas dan uang logam serta nilainya, sekarang Bestari akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu. Siapa yang tahu lagu ini? Namun, kali ini Bestari akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu ini dengan iringan musik, tepuk tangan, jemput jari, dan tepuk paha. Ada berapa kali? Tepuk tangan, jentik jari, tepuk paha. Jadi, iringan musik ini dengan birama 3. Jadi, setiap lagu mendapat 3 ketukan. Kita mulai ya. Contohnya seperti ini. Pepaya, mangga, pisang, jambu. Nah, itu artinya dalam lagu ini mendapat 3 ketukan. Lagunya setelah ini anak-anak nyanyikan di rumah dengan melakukan iringan musik seperti yang Bestari contohkan, ya. Anak, dengan bernyanyi sambil tepuk tangan, jentik jari, tepuk paha seperti yang telah anak-anak lakukan pada lagu Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu, artinya kalian telah membuat irama. Apa yang dimaksud dengan irama? Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Lagu yang tadi memakai iringan musik birama 3, yang artinya musik tersebut mendapat 3 ketukan. Nah, demikian ya anak-anak, pembahasan hari ini pada tema 3, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.